Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rini Andriani. Saya adalah guru PAI di SD Negeri 2 Payaraman, Kecamatan Payaraman, Kabupaten Ogan Ilir. Saya salah satu mahasiswa PPG Daljab batch 1 tahun 2025 di LPPK UIN Raden Patah Palembang. Hari ini Jumat 9 Mei 2025. Saya melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja pada siswa kelas 2 dengan materi doa setelah sholat. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu supaya kita diberi Allah ilmu yang bermanfaat, ya, dan dapat kita lakukan di kehidupan kita sehari-hari. Ada yang ingin memimpin doa? Coba, siapa? Ya, adik. Berdoa. Mulai.
Tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti pembelajaran, peserta didik mampu menerima makna doa setelah sholat sebagai wujud berserah diri kepada Allah. Peserta didik dapat menjelaskan ketentuan bacaan-bacaan doa setelah sholat. Peserta didik dapat mempraktekkan ketentuan bacaan setelah sholat. Baiklah anak-anak, sebelum kita memasuki materi kita hari ini, Ibu akan menanyakan materi kita minggu lalu, ya. Mengenai apa? Zikir. Masih ada yang ingat zikir itu apa? Masih. Coba apa? Mengingat Allah, ya. Bacaannya itu apa, Bu? Ada istighfar, tahmid, tahmid, tafsir, tahlil. Ya. Ada yang ingat bacaan istighfar itu apa? Astagfirullahaladzim. Bacaan tahmid, alhamdulillah. Tasbih, subhanallah. Takbir, Allahu akbar. Tahlil, la ilaha illallah. Nah, sekarang kita memasuki pelajaran materi hari ini adalah doa. Apa itu doa? Jadi doa itu artinya memohon sesuatu kepada Allah, meminta keinginan kita, harapan kita, ya. Semoga dikabulkan oleh Allah. Ya, doa itu merupakan bagian dari ibadah. Doa bisa dilakukan kapan saja, ya. Misalnya waktu kita susah, waktu kita senang, kita mesti berdoa, ya. Salah satu waktu utama berdoa ialah apa? Setelah sholat, ya. Setelah sholat kita berzikir, sudah berzikir kita berdoa. Nah, bagaimana bacaan setelah sholat itu? Nah, ya, ini contohnya. Pertama, doa untuk kedua orang tua. Ya, kalian pasti bisa membacakan doa ini, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu ada artinya, wahai Tuhanku, ampunilah aku dan ibu bapakku, sayangilah mereka seperti mereka menyayangi waktu kecil. Nah, itu yang pertama. Yang keduanya, doa diberi ilmu yang bermanfaat, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilman. Nah, itu artinya, ya Allah, berikanlah manfaat kepadaku atas apa yang telah Engkau ajarkan kepadaku, apa yang bermanfaat bagiku, serta tambahkan ilmu kepadaku. Itu doa diberi ilmu yang bermanfaat. Kita lanjut, doa yang ketiga, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina
kalian tugas di buku itu lihat halaman 232, soalnya pilihan ganda ya, 1 sampai 10. Nah, kalian kerjakan di buku kalian masing-masing. Kalau ada yang ingin bertanya, silakan. Ada yang sudah selesai? Ya, ayo dikumpul. Ayo dikumpul. Baiklah ya, untuk kesimpulan kita, kesimpulan materi kita hari ini, doa itu adalah permohonan dan permintaan kita kepada Allah. Baiklah, Ibu akan menanyakan tentang materi kita hari ini. Doa itu artinya apa? Tadi sudah Ibu jelaskan. Coba, Adik. Doa adalah permintaan atau permohonan kepada Allah. Subhanahu wa ta'ala, bagus. Tepuk tangan. Doa itu adalah permohonan atau permintaan kita kepada Allah, minta sesuatu, ya. Baik itu rezeki, baik itu kesehatan, apapun, ya. Untuk selanjutnya Ibu mau bertanya tentang adab berdoa itu apa? Adab berdoa. Tadi sudah Ibu berikan materinya. Anak-anak ada yang tahu adab setelah berdoa? Coba Arin. Menghadap kiblat sebagai tanda penghormatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagus. Ada lagi yang bisa yang keduanya? Coba Atila. Menggunakan bahasa yang baik dan sopan. Berdoa dengan hati yang tulus dan ikhlas. Bagus ya, benar galau ya. Tadi ada 4. Pertama menghadap kiblat, kedua menggunakan bahasa yang baik dan sopan, 3 berdoa